Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Saya akan dahului dengan membaca sebuah ayat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 berkata begini. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini kita dapat menikmati kasih Allah. Kenapa Bapak Ibu? Dia mau mati bagi kita. Saya bisa bayangkan atau kita bisa bayangkan kalau Yesus tidak mau mati bagi kita menggantikan dosa-dosa kita, kita adalah orang-orang yang pasti akan binasa. Tetapi karena dia sudah menebus kita dari dosa kita, kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berhak menerima kerajaan sorga itu. Itu sebabnya pagi hari ini kita datang di tempat ini, kita mau meninggikan dia, memuliakan dia, mengagungkan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang ada di tempat ini, Bapak Ibu juga yang menyaksikan ibadah secara online, saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat juga ada beberapa jemaat yang mungkin dari luar kota yang ada bersama-sama dengan kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan kita, menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu Yesus. Haleluya. Amin, amin. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalammu, hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin, amin, amin. Hanya kutemukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu. Amin. Tiada pernah berubah. Haleluya. Kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Dengan kasih Kristus saya jemput semua kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu. Ya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Haleluya, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Amin Tuhan, amin Yesus. Haleluya, haleluya. Hargai Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Haleluya. Yesus, Engkau saja yang kami kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan dengan kita mempersembahkan pujian, penghormatan, pengagungan kepada Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri pujian yang terbaik kepada Dia, karena Dia sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Haleluya. Kita tidak dapat membalasnya, tetapi pagi hari ini kita ada di tempat ini untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia. Haleluya. Yesus, Yesus, sembah dan puji kami persembahkan kepadamu. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah pengagungan kami. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian, hormat, keagungan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, sebab tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Semua kami yang ada di tempat ini Tuhan,
Satu kerinduan kami, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku. Nyanyikan pujian ini. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur. Karya yang terbesar itu kami sudah nikmati dalam hidup ini Tuhan. Pengorbanan-Mu yang menyelamatkan kami, yang menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Kami akan tetap terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Inilah rasa syukur kami. Kami akan mempersembahkan pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Semua kita yang dipercaya, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Nikmati pujian ini, dan biar ini menjadi ungkapan syukur kita dari dasar hati yang paling dalam. Amin, haleluya, haleluya. Sebagai komitmen dan pengakuan kita, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta. Amin, haleluya, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Dosa dan pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan
lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu. Yang di balkon amin, yang di bawah sini amin. Puji Tuhan, kita akan memuji memuliakan Tuhan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan sakitku. Haleluya. Amin. Haleluya. Darah Yesus menghapuskan. Haleluya. Bilur Yesus menyembuhkan. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Haleluya. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, amin. Haleluya. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Haleluya. Yang lemah Dia kuatkan. Amin. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus. Haleluya. Kuasa Yesus tidak berubah. Dulu sekarang. Haleluya. Darah Yesus, darah Yesus menyembuhkan segala sakitku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Haleluya. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Haleluya. Amin. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang lemah, amin. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Haleluya. Dulu, sekarang, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Yang lemah Dia kuatkan. Yang lemah Dia kuatkan. Yang sakit Dia sembuhkan. Haleluya. Yang susah Dia hiburkan. Amin. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Yang lemah Dia kuatkan. Haleluya. Yang sakit Dia sembuhkan. Yang susah Dia hiburkan. Amin. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita sangat bersyukur pagi hari ini sebab kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung, menjadi orang-orang yang dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Masih kita akan nyanyikan satu pujian lagi. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Maukah kau terlepas dari dosa? Hanya darah Yesus, kuasa Yesus yang mampu. Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga. Haleluya. Maukah kau terlepas dari dosa?
lepas dari dosa. Darahnya berkuasa, berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya domba berkuasa. Haleluya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang hadir pagi hari ini. Ya, kita menghadapi masa-masa yang sukar. Tetapi bagi kita ada jaminan firman Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan, kita sudah nyanyikan lagu pertama. Yang lemah dia kuatkan, yang susah dia hiburkan, yang sakit dia sembuhkan. Dan hari ini kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian ini, bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi mari kita percaya dalam hati. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya. Amin. Lebih bersungguh-sungguh lagi, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam, lagi dengan iman yang sungguh-sungguh. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Haleluya, amin. Kami yakin dan percaya hari ini sesuatu terjadi bagi kami. Haleluya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Haleluya, amin. Nyanyikan terus ini sambil kita dapat merasakan Dia hadir bagi kita. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dia siap melawat kita pagi hari ini. Yakinlah dan percaya. Haleluya. Lagi katakan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba-domba Allah. Haleluya. Amin. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kelepasan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, bahkan kesehatan yang akan kami peroleh itu semua dari Tuhan. Haleluya. Kami akan melihat, menyaksikan sendiri. Hari ini menjadi kesempatan bagi kami. Hari ini waktu yang terbaik bagi kami Tuhan, untuk kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus, haleluya, Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Biar pujian ini menjadi renungan kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kasih-Nya yang terlalu besar bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat membalas kasih itu. Kita diberikan Tuhan kasih yang luar biasa, kasih yang ajaib, kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah berubah. Itu sebabnya kita ada di tempat ini, karena kasih-Nya yang menghentar kita ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Kita akan menyanyikan kornya sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Dengan kasih Kristus saya undang ke depan Bapak Yakobus Darmawan akan memimpin kita di dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Melalui pengorbanan-Mu yang luar biasa, Amin. melalui karya terbesar yang boleh kami alami Tuhan, Haleluya, di dalam haleluya. pengorbanan-Mu bagi diri kami masing-masing Tuhan, anak ketebusan-Mu ya Tuhan. Tak ada Tuhan jalan yang baik untuk kami dapat mengembalikan kasih kemurahan-Mu yang begitu besar. Haleluya. Selain kami Tuhan mempersembahkan kehidupan kami Tuhan untuk dapat memuliakan dan menyembah Amin, Engkau amin. Tuhan. Dan di pagi hari Tuhan, kami telah Tuhan naikkan pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan menerimanya ya Tuhan. Haleluya. Menjadi berkat bagi kami yang telah naikkan puji-pujian Haleluya. bagi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Saat yang baik ini Tuhan, kami buka seluruh kehidupan kami Tuhan. Amin. Untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Yang kami butuhkan setiap waktu, setiap dakwah Tuhan. Dalam kami Tuhan menjalin kehidupan ini Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, kami tak akan dapat hidup tanpa pertolongan dan kasih-Mu ya Amin. Tuhan. Pertolongan dan kasih-Mu Tuhan akan kami peroleh Tuhan melalui sabda firman-Mu yang kami dengar sebentar nanti ya Tuhan. Menjadi Tuhan langkah-langkah Tuhan yang boleh kami tempuh Tuhan melalui sabda firman-Mu ya Tuhan. Olehnya Tuhan, urapi kami semua yang ada di Amin. tempat ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Amin. Tatkala firman-Mu diberitakan ya Tuhan, kami dapat mendengarnya dengan benar ya Tuhan. Dan kami dapat Haleluya. kekuatan Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang Kau firmankan ya Benar, Tuhan. Tuhan. Oleh Tuhan, mari Tuhan secara khusus Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya, Yang telah Kau haleluya. persiapkan untuk menebarkan Amin. kebenaran firman-Mu di pagi hari Tuhan. Urapan-Mu Tuhan, hikmat Uri marifat dari bagimu, surga Yesus. turun memenuhi hamba-Mu ya Haleluya. Tuhan. Sehingga Tuhan melalui pertolongan dari Engkau, kasih dan kemurahan-Mu bagi hamba-Mu Tuhan. Amin. Kami semua yang hadir Tuhan akan menerima Tuhan pemulihan demi pemulihan Tuhan. Dan pengenalan lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan segenap kerendahan hati kami Tuhan, kami akan sabut sabda firman-Mu Haleluya. di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu mahal, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang terlalu mahal untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama bersyukur untuk karya yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terlalu mahal, terlalu besar kasih Tuhan. Dan karena itu hari ini mari kita bersama-sama tetap menjaga hati kita dalam kekaguman penghormatan kepada Tuhan. Ada bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Biarlah itu kita renungkan dengan penuh penghormatan atas kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini Bapak Ibu melihat di kalender tertulis Jumat Agung. Bukan sebuah perayaan biasa. Sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak pernah ada. Dan itu yang kita akan sama-sama renungkan. Sesuatu yang dikerjakan dengan begitu luar biasa. Sangat cermat, direncanakan, dikerjakan. Dan semuanya untuk kepentingan kita. Hari ini kita akan merenungkan satu tema. Mati untuk hidup. Apa yang Bapak Ibu lihat di depan memberikan kita gambaran. Renungkan satu tema ini. Mati untuk hidup. Bukan sebuah kata yang sederhana. Di tempat yang penuh kegersangan, Bapak Ibu bisa membandingkannya ketika kita merayakan Natal. Ada banyak lampu, ada banyak hal-hal yang istimewa. Tapi hari ini di depan, yang kita lihat, sesuatu yang sangat gersang, bahkan mungkin sangat menakutkan. Saat itu terjadi, jauh lebih menakutkan dari apa yang kita lihat di depan. Tapi itu dilakukan untuk satu tujuan yang sangat istimewa. Mari kita buka bersama 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3. Suratan 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca bersama-sama ayat yang akan kita renungkan ini. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkan, mari membaca bersama saya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Puji Tuhan, terima kasih. Perhatikan ayat ini. Satu pesan yang sangat jelas. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kita mungkin sudah berulang kali mendengar pernyataan semacam ini. Saya tidak mengerti, tahun ini adalah tahun keberapa puluh kali Bapak Ibu Saudara merayakan Paskah. Berapa puluh kali mendengar pernyataan ini. Kristus telah mati untuk dosa kita. Tapi berita itu tidak akan pernah berubah. Hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan. Karya teragung, karya yang sekali dilakukan buat kita. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kristus mati untuk kita. Tidak ada pengecualian. Bapak Ibu Saudara yang duduk di bawah. Kristus mati untuk kita. Bapak Ibu yang ada di atas. Kristus mati untuk kita. Bapak Ibu yang karena keterbatasan tempat, hari ini engkau ada di rumah. Kristus mati untuk kita. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang tidak beribadah di tempat ini dan mendengarkan siaran ini, dengarkan berita ini. Kristus mati untuk kita. Tidak ada yang terkecuali. Tidak ada yang terlewatkan. Kristus mati untuk kita. Apakah itu masih ada di dalam hatimu? Atau sudah mulai bergeser oleh kesulitan dunia ini? Atau sebaliknya, oleh kenyamanan dunia ini? Hari ini saya ingin kita ingat kembali. Kristus mati untuk kita. Kematiannya bukan kematian yang biasa. Kematiannya bukan kematian yang begitu saja terjadi. Tadi kita sudah menyanyikan. Darah yang tercurah itu terlalu mahal. Kenapa? Karena penderitaan yang mengiringi kematian itu. Tidak pernah ada satu orang pun di dunia ini yang mengalami kematian seperti yang Yesus alami. Sekali lagi, mungkin ini untuk kesekian kalinya kita dengar tentang Paskah, tentang Yesus yang mati. Kesekian kalinya Bapak Ibu lihat dekor yang ada di gereja. Tapi hari ini, mari renungkan, pikirkan. Kristus mati untuk kita, bukan kematian yang biasa. Yesaya pasal 53, mari kita lihat. Yesaya 53. Mari kita lihat ayat yang ketiga.
Yesaya 53 ayat yang ketiga saya bacakan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya 53 ayat 3 mencatat. Kristus mati untuk kita, penuh dengan penderitaan. Ia sangat dihina, kesengsaraan dan kesakitan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Orang di dunia ini mencoba menggambarkannya, mungkin melalui film yang kita bisa lihat. Tapi sesungguhnya yang terjadi jauh lebih dari itu. Kematian yang penuh dengan penderitaan. Kita turun ke ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi, bukan kematian yang biasa. Kita tidak ada di sana waktu Yesus disalibkan. Kita tidak melihat saat tangan kakinya dipaku. Tapi kita bisa baca dari firman. Dia tertikam. Dia dipukul. Penderitaan yang tiada taranya. Untuk apa? Mati untuk kita. Apa yang kita taruh dalam hati kita mengingat hal ini? Saya sangat mendorong Bapak Ibu, bangkitkan, jaga kekagumanmu akan salib Kristus. Karena kematian yang dikerjakan oleh Kristus tidak pernah ada, tidak pernah dilakukan oleh satu orang pun di dalam dunia ini. 1 Petrus 3 ayat 18 tadi berkata, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Kalimat ini dilanjutkan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Perhatikan kenyataan ini, Yesus mati, menderita. Dan kenyataannya adalah dia yang mati adalah seorang yang benar. Dan dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. Itu sebabnya kita nyanyikan karya yang terbesar. Tidak pernah orang dapat mengerti kasih semacam ini. Tidak dapat orang memahami bagaimana mungkin orang melakukan hal ini. Ia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang sempurna mati untuk kita yang tidak sempurna.
Mari buka Ibrani 4. Ibrani 4 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus yang mati adalah ia seorang yang benar, yang sempurna, yang tidak ada dosa. 100% hidupnya adalah hidup yang benar. Satu ayat lagi, 1 Yohanes 3 ayat 5. Mari kita lihat. 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Ia yang benar, Kristus yang mati buat kita, adalah Kristus yang penuh dengan kesempurnaan. Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Ada Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan kita sekarang belajar dari 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang benar mati untuk siapa? Kita yang tidak benar. Dalam dunia ini, saya percaya tidak ada orang yang suka ada dalam posisi tidak benar. Dalam hal-hal yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita suka berada dalam posisi yang benar. Mengalami apapun kita senang berada dalam posisi yang benar. Tidak ada orang yang suka ada dalam posisi dia dinilai kamu tidak benar. Kamu tidak dalam posisi yang benar. Kita manusia seperti itu. Kita suka merasa bahwa aku tidak salah. Kita suka dianggap benar. Mungkin kita berkata, saya rajin ibadah. Saya rajin berbuat baik. Saya rajin memberikan persembahan. Dan kita mulai menilai, kita benar. Saya baik. Sekali lagi, tidak ada orang yang suka dianggap tidak benar. Tapi firman Allah berkata, Roma 3 ayat 23, mari kita lihat. Roma 3 ayat 23. Suratan Roma 3 ayat 23 berkata demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ternyata semua hal yang kita anggap baik, semua hal yang kita anggap benar tidak cukup. Karena firman Allah berkata, tidak ada kita yang lepas dari dosa. Itu yang menjadikan kita tidak benar. Tidak ada dari kita yang luput dari dosa. Dan oleh karena itu kita mendapati kenyataan tidak ada seorang pun yang benar. Untuk itulah kenyataan 1 Petrus 3 ayat 18 tadi. Ia yang benar mau mati. Kenapa?
Karena dia mendapati kita tidak benar. Kebenaran diri kita sendiri, kebaikan diri kita sendiri tidak cukup, tidak bisa membayar dosa yang ada di dalam kita. Karena upah dosa sesungguhnya adalah maut. Mari kita lihat, ini sebuah ayat yang sudah sering sekali kita baca. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, dosa upahnya maut. Ketidakbenaran kita, upahnya maut. Kita seharusnya mati. Kita seharusnya yang menerima penghukuman kekal. Dosa harus dibayar dengan kematian. Karena itu kebaikan kita, kebenaran kita tidak akan pernah cukup untuk menghapuskan dosa kita. Kebaikan kita, kebenaran diri kita sendiri tidak akan pernah cukup untuk membenarkan kita. Itu sebabnya perlu Ia yang benar, Ia yang sempurna, Ia yang tidak berdosa untuk membenarkan kita yang tidak benar. Mengangkat kita dari maut, menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya saya yang mati. Seharusnya Bapak Ibu yang mati. Tapi Dia memilih menggantikan kita. Dia yang mati untuk kita. 2 Korintus pasal 5, mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Saya bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya menjadi dosa karena kita, perhatikan kalimat berikut, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Kristus mati buat kita dengan penderitaan yang luar biasa. Ia yang benar untuk kita yang tidak benar. Kenapa? Supaya Dia dapat membawa kita yang tidak benar dibenarkan oleh Allah. Dapatkah Bapak Ibu melihat betapa mulia maksud Tuhan? Apakah kita akan sambil lalu mengingat karya Tuhan? Apakah cukup kita berkata, oh, Kristus mati untuk saya? Baik. Saya harap hari ini kita dapat melihat ada satu karya yang luar biasa yang dikerjakan bagi kita. Karena tujuannya sangat mulia. Dia yang benar mati untuk kita yang tidak benar, supaya kita bisa dibenarkan oleh Bapa. Kita yang seharusnya mati di dalam kematian yang kekal, Dia gantikan mati bagi kita, supaya kita yang seharusnya mati bisa hidup. Itu sebabnya hari ini kita bisa mensyukuri. Hari ini kita bisa merenungkan satu tema,
mati untuk hidup. Kalimat ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada karya Yesus. Kristus mati untuk kita hidup. Roma 6 ayat 8, mari kita lihat. Roma pasal 6 ayat yang ke-8. Roma pasal 6 ayat ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bapak Ibu, hari ini saya rindu kita taruh dalam hati kita kembali. Kristus mati untuk saya hidup. Kristus mati untuk Bapak, Ibu, Saudara hidup. Kristus mati untuk Bapak, Ibu, Saudara hidup. Berapa penghargaan yang kita akan beri untuk kenyataan ini? Bapak Ibu yang ada di rumah, Kristus mati untuk kita hidup. Kita yang putus hubungan dibawa kembali kepada Bapa. Saya ingin kita kembali sejenak ke 1 Petrus 3 ayat 18. Yang tadi kita baca di pertama, di awal. Saya bacakan sekali lagi. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Perhatikan, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita bukan hidup yang begitu saja. Hidup kita bukan yang hidup untuk dibiarkan begitu saja. Karena ada seseorang yang mau mati supaya kita bisa hidup. Kalau hari ini ada engkau yang putus asa, engkau merasa tidak punya harapan, dengarkan firman Tuhan ini. Ada seseorang yang mau berikan hidupnya untukmu, supaya engkau tidak mati, tetapi hidup. Saya ingin kita melihat Kristus mati supaya kita hidup. Sama seperti Dia mati, Dia memberi hidupnya, Dia menderita buat kita. Dia lakukan itu dengan penuh kasih. Supaya hidup kita berharga. Mari kita benar-benar hargai hidup kita. Kristus mati untuk kita hidup. Perhatikan, ada dua hal yang saya ingin kita lihat hari ini. Kita hidup, yang pertama, dalam hidup rohani kita. Apa yang Yesus inginkan? Yohanes 5 ayat 24, mari kita baca bersama. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24.
Injil Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Perhatikan, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Mati untuk hidup. Yesus mati supaya kita hidup secara rohani. Artinya, hidup kita yang tadinya harus binasa karena dosa, yang tadinya mati secara rohani, tapi karena ada Yesus yang mau berkorban buat kita. Firman Allah berkata begini, siapa yang percaya, mendengar perkataanku, percaya kepadaku. Saya ingin katakan, kalau engkau bertemu dengan Yesus, hidupmu berubah. Mati rohani menjadi hidup yang kekal. Harusnya kita mati. Tetapi secara rohani, hidup kita menjadi baru. Kita punya jaminan hidup yang kekal. Saya tidak tahu, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah berjumpa dengan orang yang dalam hidupnya tidak punya tujuan. Aku tidak tahu harus lakukan apa. Untuk apa aku hidup dalam dunia ini? Mau apa aku di dalam dunia ini? Benar aku bekerja, benar aku berkeluarga, benar aku berusaha. Untuk apa aku lakukan semua ini? Mungkin ada orang-orang yang kita temui seperti itu. Tanpa tujuan. Hidup tanpa arti. Tapi hari ini ada berita keselamatan. Kristus mati supaya kita hidup. Bisakah Bapak Ibu rasakan kasih yang luar biasa? Seseorang yang mau mati supaya kita hidup. Kita yang mati rohani, harusnya kita mati. Karena Dia, kita jadi ada janji hidup yang kekal. Hari ini saya berpesan, dengan kenyataan kehidupan secara rohani yang Tuhan janjikan kepada kita, tetap jaga iman percayamu kepada Tuhan. Jangan biarkan bergeser. Kesulitan boleh ada, tantangan boleh ada, tapi janji hidup yang kekal ada di dalam Dia. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan iman kepada Tuhan. Karena Dia sudah mati bagi kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Syukuri hidup kekal bagi kehidupan rohani kita. Roh adalah bagian di mana kita akan terhubung dengan Allah. Di dalam dunia ini kita bisa terhubung dengan Dia dalam doa, dalam firman. Itu sebabnya saya tidak pernah bosan mengajak Bapak Ibu, mari kita bersama-sama saling mendorong, saling menguatkan. Naikkan doamu, nantikan firman. Itu cara kita terhubung terus dengan roh kita kepada Allah. Sejak kita di dunia ini, sampai kita terima janji hidup yang kekal bersama dengan Dia. Itu artinya kita menghargai kehidupan rohani yang Dia berikan buat kita. Tapi bukan hanya itu yang Allah inginkan. Dia mati supaya bukan kita hidup secara rohani, menerima hidup yang kekal. Tapi hidup kita sehari-hari, hidup kita di dunia ini, hidup jasmani kita pun adalah kehidupan yang berarti. Mengapa? Roma 6 ayat 11, mari kita lihat. Roma 6 ayat yang ke-11.
Roma 6 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mati supaya kita hidup. Bukan saja untuk kehidupan rohani kita, tapi untuk kehidupan jasmani kita di dalam dunia ini. Kita mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Apa maksudnya? Kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa. Benar, kita masih berjuang dalam dunia ini. Kita masih banyak berhadapan dengan tawaran-tawaran dari dunia ini. Tetapi ketika kita tahu Kristus mati supaya kita hidup, kita benar-benar hargai hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Supaya aku hidup. Dan aku ingin hidupku ini adalah hidup bagi Allah. Dan hidup bagi Allah itu berarti mati bagi dosa. Sekali lagi, bertemu dengan Yesus, hidupmu pasti berubah. Kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku suka ibadah, aku pelayan, bahkan aku hamba Tuhan, tapi hidup kita tidak menjadi berkat. Pertanyaannya, siapa yang ada di dalam kita? Hari ini, saya sungguh berharap kita bukan sekedar memperingati, bukan sekedar bersyukur, tapi mari memeriksa. Saat merenungkan ini saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Kalau ada kekaguman yang mungkin mulai luntur, saya mendorong Bapak Ibu, hari ini jadikan satu waktu di mana kita teguhkan kembali komitmen kita. Tuhan, aku tahu Engkau menghidupkan hidup rohaniku. Tolong aku tetap percaya, tetap jaga hubungan rohaniku dengan Engkau, supaya hidup rohaniku tidak mati. Tuhan, aku menghargai Engkau mati supaya aku hidup dalam hidup jasmaniku. Bukan hidup yang sembarangan, tapi hidup bagi Allah. Mati bagi dosa. 2 Korintus 5 ayat 17, mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ingin kita lihat dulu ayat 15 ya. Dua Korintus 5 ayat 15 dan ayat 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kristus telah mati supaya kita hidup, bukan untuk diri kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mencari untuk kepentingan kita, boleh. Tetapi segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hidup kita, itu menjadi persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara,
Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai peristiwa yang menguji kita. Apakah kita akan melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Allah? Dan kadangkala pilihannya tidak mudah. Karena kita memberikan apa yang seharusnya mungkin kita pikirkan tidak kita perlu berikan. Tapi firman Allah berkata, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Allah. Hari ini, biarlah peringatan ini menjadi komitmen buat kita. Kita ingat pengorbanan Tuhan. Kristus mati untuk kita hidup. Hiduplah bagi Allah. Hidup dengan cara hidup yang baru. Supaya perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita terus dibaharui, terus dibaharui. Kita belum sempurna. Kita belajar minta Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Supaya hidup kita terus menjadi baru di dalam Dia. Biarlah hari ini tema yang kita pelajari bersama-sama membawa kita mengingat kita diberi hidup oleh seseorang yang mau mati bagi kita. Karena itu jangan sia-siakan kehidupan yang diberikan. Jaga hidup rohanimu, jaga hidup jasmanimu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Saya mengajak Bapak Ibu buka satu ayat terakhir, 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat yang ke-18. Maaf. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Hari ini saya menutup renungan ini dengan sebuah ajakan. Izinkan firman itu yang berbicara dalam hatimu. Kalau ada kehidupan rohani yang mulai surut, minta Tuhan terus ada di dalam hatimu. Bangkitkan percayamu kepada Tuhan. Hidup jasmani mungkin yang hari-hari ini, yang hari-hari lalu kita lakukan dengan cara hidup yang sia-sia. Hari ini datang minta pertolongan Tuhan. Dia yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia tetap ada sampai hari ini untuk menolong kita. Karena beritanya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Kristus mati untuk kita hidup. Hari ini bertemulah secara pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan, hidup kita berubah. Kiranya kematian Kristus membawa kehidupan rohani dan jasmani kita menjadi berkat untuk memuliakan nama-Nya. Amin. Bukan dengan barang fana kau menebus hidupku.
renungkan secara pribadi. Karena komitmennya bukan kepada manusia. Komitmen Bapak Ibu bukan kepada kami. Tapi itu adalah hubunganmu pribadi kepada Tuhan. Kristus mati untuk kita. Setiap kita. Masing-masing kita. Karena itu yang Dia tunggu, komitmenmu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Saya berharap tidak ada yang menahan mulutmu untuk tetap diam. Saya berharap tidak ada yang menahan hatimu untuk tidak bersyukur untuk seorang yang mau mati bagi kita supaya kita hidup. Haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Dia bayar dengan kematiannya di kayu salib. Haleluya. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seseperti yang Kau ingini. Mari bawa komitmen kita kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Dia mati supaya kita hidup. Ada hidup rohani, ada hidup jasmani. Hidup rohani dan jasmani seperti apa yang kita mau persembahkan kepada Tuhan? Kiranya itu menjadi jawaban buat setiap kita pribadi. Tuhan, ini kami tidak mampu dengan kekuatan kami, tapi Roh-Mu ada di dalam kami, supaya hidup rohani kami, hidup jasmani kami jadi persembahan yang berkenan kepadamu. Kalau itu yang jadi komitmenmu, bawa itu dalam doamu. Tuhan tahu, Tuhan mendengar, Tuhan memampukan kita. Biar ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini menjadi doa kita. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan. Kami mau tinggalkan cara hidup yang lama, Tuhan. Haleluya. Semuanya sia-sia. Hidup ini ku letakkan hanya pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Kau ingini. Hidup ini ku letakkan. Hidup ini ku letakkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, ini komitmen kami Tuhan. Hidup ini kami serahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, 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 haleluya. Berseru kepada Tuhan, ucapkan komitmenmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hadirlah Tuhan. Oh Tuhan, bawa kami berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Setiap jiwa berjumpa dengan Engkau Tuhan, berjumpa dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau berkuasa. Tiada seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya,
Hidupkan kami Tuhan. Hidupkan rohani kami. Kami mau hidup di dalam Engkau. Hidupkan hidup jasmani kami. Cara hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih lama-lama. Dia, izinkan hidup rohanimu berjumpa dengan dia. Ya Allah, sekarang haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, Engkau mati supaya kami hidup di dalam Engkau. Kami tahu ini bukan hidup yang sia-sia. Tuhan hadir dalam hidup jemaat-Mu. Ubah kami Tuhan. Supaya cara hidup kami adalah cara hidup yang berkenan kepadamu. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini Ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bolehkah sekali jemaat saja yang menyanyikannya? Singer tidak perlu menyanyi. Hidup ini haleluya Yesus. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, hidup ini. Bapak Pendeta Muda Budi Hartanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Budi Hartanto akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. 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 Pendeta Muda Budi Hartanto akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib.
Engkau sudah mati Tuhan bagi kami, supaya kami hidup, supaya kami diselamatkan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mati namun Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberikan kehidupan bagi kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup yang sudah Engkau berikan bagi kami. Inilah hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap hidup kami umat-umat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Karena hidup kami bukan milik kami sendiri, namun hidup kami adalah milik-Mu. Engkau yang sudah menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di tengah-tengah rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah pendidikan kami, di tengah-tengah masyarakat. Jadikan kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Berkati hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Ya Tuhan, terus mengurapi beliau. Tuhan terus membukakan setiap rahasia firman-Mu kepada beliau untuk disampaikan kepada kami umat-umat-Mu. Kami umat-umat boleh terus bertumbuh di dalam Engkau melalui bimbingan Ibu Gembala yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu. Biar Engkau hidup di dalam kami. Kami hidup di dalam Engkau. Dan kami tahu itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih yang dapat kami peringati. Kasih yang dapat kami ingat seumur hidup kami. Biar kasih itu yang menggerakkan kami. Kasih itu yang menguasai hidup kami. Dan kami bawa berita yang sama, kehidupan yang sama bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan, bagi orang-orang yang mungkin masih dalam kematian secara rohani. Hidup kami membawa berkat bagi mereka. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Kami tahu Tuhan, setiap hati yang terbuka kepadamu tidak pernah sia-sia, karena ia berjumpa dengan Engkau sendiri. Engkau yang hidup ada di dalam hidup kami. Kami akan tinggalkan tempat ini dengan kehidupan yang diperbaharui di dalam Engkau. Semangat dan sukacita yang baru. Dan hidup kami boleh menjadi berkat satu sama yang lain. Mulai dari keluarga kami, dimanapun Engkau bawa kami. Kehidupan dari Engkau yang kami bawa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh pelayan-Mu, dan biarlah sukacita dari Engkau yang memenuhi hati kami. Kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari kita katakan bersama, amin. Saat Dia hiburkan, amin. Kasih Yesus sungguh indah. Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu
bagi Tuhan kita.